Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Teori Ekonomi Makro Islam yang beranggotakan 1. Wahyu Astia Ramadhani dengan NIM 20172012008. Yang kedua, Widya Utami dengan NIM 20172012009. Yang ketiga, Nurul Fitriani dengan NIM 20172012111. Dan yang keempat, Intan Septiani dengan NIM 20172012117. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengertian angka pengganda atau multiplier dan macam-macam angka pengganda multiplier. Yuk mari kita simak. Angka pengganda atau multiplier adalah suatu angka yang menunjukkan pengaruh perubahan terhadap perekonomian secara keseluruhan manakala ada perubahan dari salah satu variabel pembentukannya, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, pajak, dan subsidi. Pengaruh pengeluaran investasi pada perekonomian secara keseluruhan bisa diibaratkan dalam suatu permainan, misalnya pemain biliar hanya mendorong satu buah biliar secara terukur, namun kemudian seiring dengan pergerakan bola biliar akan dapat menimbulkan benturan dengan dua atau lebih bola biliar lainnya tergantung ketepatan dan kecermatan si pemain biliar tersebut. Demikian juga makna angka pengganda atau multiplier lainnya, bahwa perubahan dari satu variabel pembentukan pendapatan nasional maka akan menimbulkan perubahan pada perekonomian secara keseluruhan. Besarnya angka pengganda atau multiplier tergantung dari faktor-faktor yang membentuk perekonomian secara makro. Macam-macam angka pengganda atau multiplier sebagai berikut. Yang pertama, angka pengganda konsumsi atau consumption multiplier. Yang kedua, angka pengganda investasi atau investment multiplier. Yang ketiga, angka pengganda pengeluaran pemerintah atau government expenditure multiplier. Yang keempat, angka pengganda pajak atau tax multiplier. Yang kelima, angka pengganda pembayaran subsidi atau transfer payment multiplier. Dan yang keenam, ada angka pengganda anggaran berimbang atau balance budget multiplier. Angka pengganda investasi atau investment multiplier menjelaskan bagaimana besarnya pengaruh perubahan investasi terhadap pendapatan nasional. Penentuan angka pengganda atau multiplier dirumuskan melalui penentuan keseimbangan perekonomian, yaitu pengeluaran atau expenditure sama dengan pendapatan atau income, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan E, di mana Y adalah pendapatan nasional, E adalah total pengeluaran. Perekonomian dua sektor atau perekonomian sederhana. Pada perekonomian sederhana atau perekonomian dua sektor dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus 1. Rumusan di atas mengandung makna bahwa total pendapatan nasional atau Y dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga atau C, dan pengeluaran investasi perusahaan atau I. Y sama dengan C plus 1, C sama dengan C O ditambah BY, I sama dengan IO, Y sama dengan CO plus BY ditambah IO, Y min BY sama dengan CO plus IO, 1 min BY sama dengan CO plus IO, Y sama dengan 1 per 1 min B dikali C0 ditambah I0. Perekonomian tiga sektor atau perekonomian dengan kebijakan fiskal. Penurunan angka pengganda investasi atau investment multiplier pada perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian tiga sektor, di mana pajak bersifat tetap atau lump sum tax dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan
C plus I plus G. C sama dengan CNO plus BY D, I sama dengan IO, G sama dengan GO, TX sama dengan TX0, TR sama dengan TR0, YD sama dengan Y min TX plus TR. Perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Penurunan angka pengganda investasi atau investment multiplier pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor di mana impor bersifat konstan dan pajak bersifat tetap atau lump sum tax dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, C sama dengan CO plus BY D, I sama dengan IO, G sama dengan GO, TX sama dengan TX0, TR sama dengan TR0, YD sama dengan Y min TX plus TR, M sama dengan MO, X sama dengan XO. Yang berikutnya yaitu ada angka pengganda konsumsi. Angka pengganda konsumsi adalah angka perbandingan antara tingkat pendapatan nasional equilibrium dengan perubahan jumlah pengeluaran konsumsi masyarakat yang mengakibatkan berubahnya tingkat pendapatan nasional equilibrium tersebut. Angka pengganda konsumsi menunjukkan pengaruh perubahan pendapatan nasional delta Y yang disebabkan karena adanya perubahan pada pengeluaran konsumsi rumah tangga delta C. Besarnya angka pengganda konsumsi mencerminkan efek yang ditimbulkan dari pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian secara makro. Perekonomian 2 sektor atau perekonomian sederhana. Penentuan angka pengganda konsumsi pada perekonomian 2 sektor dirumuskan berdasarkan aspek perubahan pada fungsi konsumsinya, di mana perubahan bisa dari besarnya konsumsi otonom CO atau dari perubahan pola konsumsi yang ditandai dengan perubahan pada MPC dalam waktu konsumsi. Jika perubahan pada besarnya konsumsi otonom, maka penentuan akan pengganda konsumsi dapat dirumuskan sebagai berikut. Y plus delta Y sama dengan 1/1 min B dikali C0 plus 10 plus delta C0. Perekonomian 3 sektor atau perekonomian dengan kebijakan fiskal. Penurunan angka pengganda konsumsi pada perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor di mana pajak bersifat tetap dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G, di mana Y adalah pendapatan nasional, I investasi perusahaan, dan G pengeluaran pemerintah. Selanjutnya yaitu perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Penurunan angka pengganda konsumsi pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor di mana impor bersifat konstan dan pajak bersifat tetap dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana Y adalah pendapatan nasional, C pengeluaran konsumsi rumah tangga, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. Yang selanjutnya yaitu angka pengganda pengeluaran pemerintah. Kontribusi pemerintah dalam perekonomian cukup besar melalui kebijakan ekonomi yang dilakukan, baik kebijakan di bidang anggaran atau kebijakan moneter. Peranan pemerintah dalam perekonomian melalui anggaran dilakukan melalui pemberian alokasi dana pada sektor-sektor ekonomi seperti sektor pertanian, sektor industri, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pekerjaan umum, dan sebagainya. Besarnya pengaruh perubahan anggaran belanja pemerintah terhadap perekonomian secara makro dapat dilihat dari besarnya pengganda pengeluaran pemerintah. Perekonomian 3 sektor atau perekonomian dengan kebijakan fiskal. Penurunan angka pengganda pengeluaran pemerintah pada perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor di mana pajak bersifat tetap dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G, di mana Y adalah pendapatan nasional, I investasi perusahaan, dan G pengeluaran pemerintah. Penurunan angka pengganda pada perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor di mana pajak bersifat proporsional atau proportional tax. Perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka.
penurunan angka pengganda pengeluaran pemerintah pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor, di mana impor bersifat konstan dan pajak bersifat tetap dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana Y pendapatan nasional, C pengeluaran konsumsi rumah tangga, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Penurunan angka pengganda pengeluaran pemerintah pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor, di mana impor bersifat variabel dan pajak bersifat proporsional. Angka pengganda pajak atau tax multiplier. Pajak merupakan instrumen penting dalam bidang perekonomian modern karena menjadi faktor utama guna pembayaran pembangunan. Implikasi pajak pada perekonomian berjalan melalui pengaruh pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income bagi masyarakat. Disposable income adalah di mana pendapatan nasional dikurangi dengan pajak dan ditambah dengan pembayaran subsidi atau transfer payment. Dengan naiknya pajak menyebabkan semakin berkurangnya pendapatan yang siap dibelanjakan dan pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan mereka dalam mengurus pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sedangkan konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama pembentuk pendapatan nasional sehingga mengakibatkan pendapatan nasional menurun. Begitu pula sebaliknya. Jika biaya pajak menurun, maka dapat menaikkan pendapatan siap dibelanjakan sehingga dapat meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga, begitu pula dengan pendapatan nasional. Jadi, perubahan pajak akan berpengaruh pada perubahan pendapatan nasional dengan sifat kebalikannya. Angka pengganda pembayaran transfer atau transfer payment multiplier. Pembayaran transfer atau transfer payment atau istilahnya populer adalah subsidi, merupakan kewajiban pemerintah dalam melakukan kewajiban sosial dalam menjaga ketertiban dan keadilan, di mana subsidi ini diberikan kepada anggota masyarakat yang berhak menerimanya seperti subsidi BPM, beasiswa pendidikan dari keluarga prasejahtera, subsidi raskin atau beras bagi orang miskin, subsidi daerah bencana alam, subsidi anggaran bagi daerah otonom, dan sebagainya. Implikasi dari pembayaran subsidi akan menambah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Karena pendapatan yang siap dibelanjakan, disposable income adalah pendapatan nasional setelah dikurangi dengan pajak dan ditambah dengan pembayaran transfer atau subsidi. Jika pemerintah meningkatkan subsidi, maka akan meningkatkan pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income, dan akan meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional. Begitu pula sebaliknya, jika pemerintah mengurangi subsidi, maka akan mengurangi pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income dan akan mengurangi pengeluaran konsumsi yang akhirnya juga akan mengurangi pendapatan nasional. Jadi, perubahan pada subsidi akan berpengaruh kepada perubahan pendapatan nasional dengan sifat perubahan yang searah. Angka pengganda anggaran belanja seimbang atau balanced budget multiplier. Anggaran belanja seimbang maknanya adalah peningkatan jumlah belanja pemerintah atau government expenditure yang dibiayai melalui peningkatan jumlah pungutan pajak dengan jumlah yang sama. Konsep kebijakan fiskal dengan pola anggaran belanja seimbang ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pembangunan ekonomi dengan mengandalkan pembiayaan pembangunan dalam negeri yaitu pajak. Konsep angka pengganda anggaran belanja seimbang artinya besarnya perubahan belanja pemerintah yang dibiayai oleh penerimaan pajak dalam jumlah perubahan yang sama dan berdampak pada perubahan pendapatan nasional. Angka pengganda anggaran belanja seimbang nilainya sama dengan 1 karena perubahan belanja negara diimbangi dengan perubahan pajak dalam jumlah yang sama. Analisis angka pengganda anggaran belanja seimbang dapat diaplikasikan pada perekonomian 3 sektor atau perekonomian dengan kebijakan fiskal dan juga pada perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Perekonomian 3 sektor atau perekonomian dengan kebijakan fiskal, penurunan angka pengganda anggaran belanja seimbang pada perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor di mana pajak bersifat tetap atau langsung tax dirumuskan sebagai berikut. Y
sama dengan C plus I plus G, di mana Y adalah pendapatan nasional, I adalah investasi perusahaan, G adalah pengeluaran pemerintah. Perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Penurunan angka pengganda anggaran belanja seimbang pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor, di mana impor bersifat konstan dan pajak bersifat tetap atau langsung tax dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X kurang M tutup kurung, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, M adalah impor. Sekian video penjelasan dari kelompok 6. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.